Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Alhamdulillah ya sekalian, membahas tentang ilmu yang berkaitan sujud tilawah. Pertama ya sekalian, di bagian A di situ, bagian pertama keutamaan sujud tilawah, kita sudah bacakan hadis Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah bahwa iza qara ibnu Adam as-sajdah, kalau manusia yakni cucu Adam itu membaca ayat sajadah, ya, fasajada, lalu dia sujud, ini manusia, maka i'tazala syaitan yabki, syaitan itu lari, menghindar dan menangis. Ya, syaitan menangis, Pak, kalau kita baca ayat tilawah lalu kita sujud, ayat-ayat sujud lalu kita sujud. Dari situ yaqulu ya wailah. Ini sama yang kita bahas tadi, wailul likulli. Wail di sini ya wailah itu celaka, yaitu tanda ungkapan ya wailah atau ya wail atau wail, celaka. Ya wailau umira ibnu Adam, manusia diperintah sujud, kemudian fasajadah, lalu dia sujud, falahul jannah, maka dia mendapat surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah. Terkandung memang bahwa bikin menangis setan itu kalau kita sujud tilawah. Yang kedua, ya, bikin membuat setan itu lari kalau kita sujud. Dan sebagai bentuk keutamaannya kita sujud tilawah. Dan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan banyak sekali keutamaannya, bahwa Nabi SAW sebutkan nanti orang masuk neraka, Pak, dilempar itu setiap 1999 jatuh ke neraka. Lalu diangkat ini yang 999 dari api neraka. Siapa yang pertama dicari? Di sini sebutkan fa yakhrujuna minan nar, dicari oleh malaikat yang dalam api neraka. 999 itu siapa? Fa kullu bani Adam ta'kulun nar illa asari sujud. Ya, yang akan dicari adalah yang ada bekas-bekas sujudnya. Salah satu bekas sujud di sini bekas sujud tilawah. Nah, di Kemain itu setiap 1000 jatuh 999. Pertama diangkat dari 900 ini kali sekian 900, Pak. Siapa? Yang pertama adalah yang ada bi asari sujud, yang ada bekas-bekas sujudnya. Hadis Bukhari, hadis sahih, tentu tidak kita ragu bagaimana keutamaannya kita banyak melakukan sujud. Dan hadis-hadis yang lain, ya, yang menyebutkan tentang itu. Kita masuk, saya tidak bacakan semua, ada di tangannya Bapak-bapak, sebagian sudah dapat. Bagian B, hukum sujud tilawah. Di sini disepakati, disyariatkan
disepakati disyariatkan. Kalau disepakati syariat karena ada dalilnya, pasti disepakati disyariatkan. Hukumnya nanti berbeda. Ada mengatakan wajib, syariatnya itu wajib. Sehingga ulama yang mewajibkan ini Pak menganggap setiap dapat ayat tilawah, ayat sajadah ini wajib bersujud, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik yang baca maupun yang mendengarkan, seperti disepakati oleh mazhab Ats-Tsauri, seorang tabi'in, Abu Hanifah, satu riwayat Imam Ahmad, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau wajibkan, tidak main-main Pak ini. Beliau mengatakan wajib. Kenapa? Diambil iza tutla alaihim ayatul rahman harru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat kepada hamba ini, ayat-ayat Ar-Rahman, apa yang dilakukan hamba beriman itu? Sujada. Mereka haru. Haru itu Pak tersungkur. Kata beliau Syekhul Islam itu, kalau orang baca Pak dalam keadaan duduk supaya bisa haru, beliau anjurkan berdiri dulu. Berdiri baru sujud. Kan pada umumnya kita kalau kita dapat itu langsung sujud. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia memahami dengan kata haru itu tersungkur, tidak akan terpenuhi kata tersungkur kalau dia tidak berdiri dulu. Berdiri dulu memperlihatkan itu kesungguhannya, insya Allah. Meskipun pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama bukan wajib, tapi ini sunnah saja. Ya, dan ini pendapat yang terkuat Pak, insya Allah. Karena Umar bin Khattab pernah beliau baca ayat sajadah di atas mimbar hari Jumat Pak. Beliau khutbah hari Jumat baca ayat sajadah, beliau turun dari mimbar kemudian sujud. Jadi jangan heran Pak ya, kalau ada orang di atas khutbah lalu turun di bawah sujud. Jangan heran, karena manusia ahli surga, khulafau ar-rasyidin, yang sunnah beliau adalah sunnah diikuti, beliau pernah lakukan. Tapi di khutbah berikutnya Umar bin Khattab baca lagi, ternyata beliau tidak lakukan itu. Ini menunjukkan hukum pertama dia lakukan, kedua tidak. Itu artinya bukan wajib, cuma keutamaan saja. Saya lebih cenderung di sini Pak, keutamaan. Jika menyulitkan bagi kita, itu maka boleh tidak, tapi sebuah kerugian kalau kita mendapatkan kesempatan lalu tidak melakukan. Ini pendapat yang mayoritas ulama, seperti Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas, Imran bin Husain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, hampir semua imam mazhab di sini Pak, kecuali Imam Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah berdiri pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib dengan mazhab Imam Ats-Tsauri. Adapun yang sunnah mayoritas, kita lebih cenderung kuatkan insyaallah pendapat ini. Nah, kita masuk di bahagian sujud tilawah bagian 2. Ya, berapa jumlahnya dalam Al-Quran itu sujud tilawah? Langsung bagian B. Bagian B di kitab yang kita bahas ini, yakni kitab Subulus Salam oleh Imam As-Sanani, di jilid 1-nya kita ambil di pembahasan tentang sujud, bagian sujud, khususnya kitab Syekh Abdurrahman Al-Basn dalam wawancara, juga kitab Bulughul Maram dan juga kitab Subulus Salam. Ini terbagi 4 Pak pendapat ulama. Kalau mazhab Asy-Syafi'i itu cuma 11 Pak. Kenapa? Mazhabnya Syafi'i tidak ada sujud tilawah di surat-surat
pendek, yang surah yang sifatnya mufassal, seperti yang ada di surah apa itu, Syamsu Kuwirat ya, dan pokoknya surah 50 ke bawah ke atas sampai 114 mazhabnya Imam Syafi'i tidak menghitung sebagai ayat saja dari situ. Beliau tidak hitung. Beliau tidak hitung. Makanya beliau jumlahkan cuma 11. Cuma 11. Di surah Al-Hajj, Bapak bisa lihat surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj di sini di bagian nomor 6 dengan nomor 7. Imam Asy-Syafi'i itu 2 kali di sini, tapi Imam Syafi'i hitung 1 kali saja. Satu surah di surah Al-Hajj 2 kali terdapat ayat sajadah, tapi Imam Syafi'i cuma hitung. Berarti dari 15 total kurangi 1, tinggal 14. Surah Al-Alaq kan ini termasuk surah yang sifatnya mufassal, pendek, beliau tidak hitung, tinggal 13. Beliau juga sudah hitung di surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq, idza as-sama'u insyaqqat, ke bawah itu ya, wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Imam Syafi'i tidak hitung itu, tinggal berapa? 14, 13, tinggal 12. Beliau juga tidak hitung di surah An-Najm. Surah An-Najm, surah 53, fasjudu lillahi wa'budu. Beliau tidak hitung juga di situ. Sehingga tinggal berapa? 11. Jadi Imam Syafi'i tidak menghitung yang double dan tidak menghitung mulai dari surah 51 ke atas. Beliau tidak hitung. Yang kedua, pendapat mazhab Hanafiyah. Ini berjumlah 14 tempat. Karena dia hitung semua surah-surah pendek. Sedangkan kenapa 14 pada 15 jumlahnya? Surah Al-Hajj dia tidak hitung 2, tapi dia hitung 1. Di surah Al-Hajj surah 20 di situ innallaha yaf'alu ma yasha. Ternyata di situ Imam Abu Hanifah tidak menghitung 2, tapi dihitung cuma 1 saja. Surah yang double cuma 1 saja, sehingga jumlahnya 14. Mazhab Al-Hadawiyah, ya, mazhab Al-Hadawiyah ini berjumlah 14 tempat, ya. Beliau tidak membaca surah sajadah sebagai dalam surah Shad. Dan yang terbanyak, Pak, yang terbanyak di mazhab Hambali. Ini yang mungkin pada umumnya kita banyak ikuti. Kalau kita ikuti di Quran yang banyak dicetak, karena ini datang dari sebagian yang cetak Quran ini yang sampai sama kita, itu mazhab Hambali. Itu 15 tempat. Sebagaimana Bapak lihat daftarnya di bagian A itu. Ya, lihat di bagian A itu 15 tempat. Insyaallah, dan itu alasannya. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati, insyaallah. Baik, bagian C, Pak, baru kita buka. Mau masuk waktu. Doa sujud tilawah. Doanya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ahmad. Kalau Asy Albani terima hadis ini, dia sahihkan, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Tapi di riwayat Imam Ahmad ada riwayatnya di situ sajada wajhiya, bukan lilladzi khalaqa, tapi liman khalaqa. Kata-kata lilladzi khalaqa diganti dengan liman khalaqahu.
Ada tambahan di Al-Baihaqi dengan kata tambahan wa wasawwarahu, ya, setelah kata halaka. Jadi kalau sajada wajhihi lilladzi khalaqa wa saqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi, ini riwayat tanpa Al-Baihaqi. Tapi kalau Al-Baihaqi, ya ada tambahannya sajada wajhiya, di situ lilladzi khalaqahu, ditambah wa syaqqa wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ada tambahannya. Kemudian malah ada apa ya? Yang panjang itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tambah tadi itu. Tambahi sajada wajhihi lilladzi khalaqa wa syaqqa samahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi, tambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini tidak ada di riwayatnya Abu Daud, tidak ada Tirmizi, tidak ada An-Nasai, tidak di Ahmad, cuma di kitab Al-Hakim, di kitab Al-Mustadraknya. Nah, sehingga Pak, kita membaca doa-doa ini memang banyak sekali riwayatnya, sampai sebagian ulama tidak mengakui hadis ini sahih. Kalau begitu, apa yang dibaca? Boleh saja kalau sholat kembali ke sujud, bacaan sujud, bacaan sujud, subhana rabbil a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma. Bagaimana kalau tidak salat? Baru dibaca, diam saja. Bagi yang tidak menerima hadis ini, diam saja. Dia tidak membaca karena dia tidak menerima hadisnya. Kalau saya Pak lebih cenderung hadis Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ahmad, kami cenderung amalkan. Tapi riwayat di bawah Al-Baihaqi dan tambahan di kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Baihaqi riwayat Al-Hakim, itu saya belum terima periwayatannya. Oleh karena itu insyaallah ya kita longgar Pak. Dan dianjurkan Pak di bagian D, jangan baca sujud tilawah di salat duhur. Tolong, imam tidak dianjurkan salat sujud tilawah di salat duhur. Begitu juga salat asar. Coba bayangkan Pak, kalau salat duhur baru tilawah kacau. Pasti semua jamaah apa? Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Ya, membingungkan. Meskipun Bapak baca ayat-ayat tilawah, jangan pakai sujud. Mudaratnya jauh lebih besar. Kenapa? Orang tidak tahu apa yang kita baca. Paling semuanya biar saya juga bilang subhanallah, kecuali diberitahu sebentar sujud tilawah. Saya kira demikian Pak ya.